Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Miss Anna dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Komaria, Rengga Yunindar, Ika Puspitasari, Desti Nursenjani, dan saya sendiri Sri Hayati ingin membawakan materi tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Sistematika penulisan karya ilmiah, makalah. Makalah adalah bentuk karya tulis yang berisikan pemikiran-pemikiran dari seorang penulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah membahas suatu permasalahan atau fenomena yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian atau dari laporan pelaksanaan kegiatan lapangan. Dalam membuat makalah, terdapat sistematika yang harus diperhatikan. Makalah harus disusun secara runut, rapih, dan sistematis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok. Pokok yang dimaksud akan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Selain itu, makalah juga memiliki arti karya tulis pelajaran atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Adapun karakteristik dari makalah adalah sebagai berikut. Karakteristik makalah. Makalah merupakan hasil penelitian dari laporan pelaksanaan suatu kegiatan yang ada di lapangan tentang suatu permasalahan yang terjadi. Makalah dapat menunjukkan kemampuan seseorang tentang pemahaman teori ataupun sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun sebuah makalah. Makalah dapat digunakan untuk mendemonstrasikan kemampuan yang dimiliki ketika menyusun berbagai macam sumber informasi dalam menyelesaikan permasalahan. Makalah dapat digunakan untuk mendemonstrasikan pemahaman, teori, ataupun kemampuan dalam menerapkan prosedur-prosedur yang mempunyai kaitan dengan permasalahan. Next. Untuk menyusun makalah, kita harus tahu terlebih dahulu sistematika dalam penulisan makalah. Sistematika makalah secara garis besar terdiri atas 3 bab atau bagian utama dan di dalamnya mencakup beberapa bagian lainnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ika Puspitasari. Silahkan, Ika. Pendahuluan. Pendahuluan memuat tentang persoalan yang akan dibahas, yakni meliputi latar belakang, di dalamnya menjelaskan tentang manfaat dan pentingnya judul atau topik untuk dibahas. Rumusan masalah yaitu isinya mencakup tentang ruang lingkup atau rumusan permasalahan yang menjadi batasan masalah. Maksud dan tujuan penulisan yaitu bagian yang berisi tentang penjelasan maksud penulisan makalah dan tujuan berisi tentang hal yang diinginkan sesuai dengan konteks persoalan yang akan dibahas. Next. Pembahasan. Dalam bagian pembahasan, di dalamnya merupakan uraian yang relevan dengan rumusan masalah, meliputi bahasan singkat teori pendukung berdasarkan kajian pustaka atau bahan referensi yang digunakan. Bagian pembahasan pada dasarnya untuk membahas permasalahan dengan alternatif pemecahan masalah yang dikaji, yang bisa dibantu dengan faktor pendukung dan penghambat. Bagian ini menjadi
bagian isi utama makalah karena menjadi bahasan luas permasalahan topik yang dibahas. Next. Penutup. Penutup menjadi bab terakhir makalah berisi tentang penegasan isi dari makalah, dirumuskan dengan jelas, singkat, dan tegas di dalamnya meliputi kesimpulan, merupakan bagian berisi jawaban dan permasalahan dalam bentuk ikhtisar, permasalahan. Saran merupakan bagian yang berupa usul atau pendapat dari penulis yang mengacu pada materi pembahasan. Selain ketiga struktur utama dalam makalah di atas, terdapat pula bagian penunjang dalam pembuatan makalah yang meliputi lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar jika ada, daftar tabel jika ada, daftar pusaka, lampiran-lampiran. Dalam penulisannya, untuk bagian atau bab pertama disimpan setelah daftar isi. Untuk mempermudah penulisan, sebelum penulisan makalah, kamu bisa membuat kerangka isi bahasan yang akan dimuat. Sistematika penulisan karya ilmiah, skripsi atau tugas akhir biasa disebutnya. Apa sih yang namanya skripsi? Pasti sudah tahu kan sedikit banyaknya tentang skripsi, namun kita kembali mengingat secara detail skripsi menurut Arifin, 2006-26. Skripsi yaitu karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang diajukan untuk didukung oleh data dan fakta empiris objektif berdasarkan penelitian langsung dan penelitian tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rengga. Kak Rengga, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Ika. Kita lanjut ke bagian sistematika penulisan skripsi yang baik. Di dalam laporan penelitian skripsi terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang perlu diperhatikan dalam penulisan skripsi atau penyusunan skripsi antara lain bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari bagian sampul skripsi. Dalam sampul skripsi memuat sebuah judul, nama penulis, maksud penulis, jurusan dan program, lambang, nama lembaga, nama tempat, dan tahun penulisan skripsi. Kemudian di halaman putih kosong, halaman ini dimaksudkan untuk memisahkan sampul skripsi dan abstrak. Kemudian ada halaman abstrak. Abstrak adalah ringkasan intisari dari tulisan yang akan dibicarakan. Abstrak biasanya disusun dengan urutan kata abstrak, judul skripsi, nama penulis, dan isi abstrak yang ditulis dalam 3 paragraf. Next. D. Halaman judul. Format halaman judul sama dengan halaman sampul. Perbedaannya terletak pada kertas yang digunakan. Kemudian halaman pertanyaan. Halaman ini berisi tentang pertanyaan yang menegaskan bahwa karya tulis atau skripsi yang ditulis benar-benar karya mahasiswa yang bersangkutan dan bukan hasil menciplak ataupun buatan dari orang lain.
F. Halaman pengesahan. Halaman ini memuat bukti persetujuan dan pengesahan oleh dosen pembimbing atau penguji, serta diketahui oleh ketua jurusan. Kemudian halaman riwayat hidup. Halaman ini berisi tentang riwayat diri, riwayat pendidikan, maupun riwayat pekerjaan yang pernah dilaksanakan atau ditempuh oleh penulis sampai berstatus mahasiswa. Next. Halaman persembahan. Halaman ini dimaksudkan untuk menyampaikan kata-kata persembahan yang dianggap penting untuk disampaikan oleh penulis pada orang tua maupun orang lainnya. Halaman moto. Halaman ini berisi tentang kata-kata mutiara yang dianggap penting untuk disampaikan oleh penulis kepada orang lain. Jika bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, harus disertai kalimat teks asli. Kemudian, kata pengantar. Halaman ini berisi tentang informasi secara garis besar mengenai isi atau materi penulisan skripsi. Kata pengantar berisi uraian yang mengantarkan para pembaca skripsi kepada permasalahan yang diteliti. Kemudian daftar isi. Daftar isi merupakan sistematika pengajuan isi secara lebih rinci dari skripsi. Halaman ini berfungsi untuk mempermudah para pembaca mencari judul atau subjudul terhadap isi yang ingin dibacanya. Kemudian daftar tabel. Halaman ini dasarnya sama dengan daftar isi, yakni menyajikan tabel secara berurutan mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel terakhir yang ada dalam skripsi. Next. Untuk penjelasan Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nurul Komariah. Silakan, Kak. Oke, makasih Sri. Next, yang dua yaitu bagian isi. Pada bagian skripsi terdiri atas bab 1 yaitu pendahuluan. Di mana pendahuluan ini ada latar belakang. Bagian ini menjelaskan tentang pentingnya permasalahan yang diteliti, dilihat dari segi pengajaran dan pengembangan ilmu serta kepentingan pembangunan hal yang perlu disajikan pada latar belakang masalah adalah apa dan mengapa peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian apa akibatnya dan harus menggunakan gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Yang kedua itu identifikasi masalah. Bagian ini berisi tentang kajian terhadap berbagai permasalahan yang muncul dan perlu dipilih-pilih sesuai dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup penelitian. Identifikasi masalah hendaknya dituangkan dalam pertanyaan dan bukan dalam kalimat tanya. Next yaitu nomor 3 pembatasan masalah. Pembatasan masalah diambil berdasarkan pada butir-butir yang ada dalam rincian identifikasi masalah dengan mempertimbangkan aspek-aspek metodologis, kelayakan, dan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian. Lalu yang keempat yaitu rumusan masalah. Perumusan masalah dapat dilakukan dengan menggunakan kalimat pertanyaan ataupun kalimat naratif. Masalah yang dirumuskan harus relevan dengan tujuan penelitian dan hipotesis. Yang kelima yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Banyaknya rumusan dalam tujuan penelitian tidak harus sama dengan rumusan masalah. Tujuan umum yang ingin dicapai dikemukakan secara singkat dalam satu atau dua kalimat. Yang keenam yaitu ruang lingkup penelitian secara berurutan. Bagian ini berisikan tentang objek atau materi yang akan diteliti, subjek yang menjadi sarana penelitian, daerah penelitian, serta waktu pelaksanaan penelitian. Lalu bab 2 yaitu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dan kajian penelitian terdahulu yang relevan. Bagian ini berisi analisis teori berbagai teori yang digunakan sebagai acuan penelitian.
Tujuan pustaka berisi kumpulan pendapat beberapa pakar sesuai dengan bidang yang diteliti, melainkan mengungkapkan beberapa teori atau pengertian pokok. Yang kedua, kerangka berpikir. Kerangka berpikir atau asumsi dapat berupa teori, evidensi-evidensi, dan dapat berupa pemikiran penelitian sendiri. Kerangka berpikir harus dirumuskan dalam bentuk deklaratif. Yang ketiga yaitu ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap masalah yang diajukan oleh penelitian dan harus diuji kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Hipotesis harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan lugas dengan kalimat berpikir yang telah dilakukan. Lalu next, ini ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian yaitu metode apa yang akan digunakan oleh peneliti, serta alasan secara rasional mengapa penelitian menggunakan metode tersebut dalam penelitiannya. Lalu yang kedua yaitu ada variabel penelitian, yaitu mengemukakan variabel apa saja yang menjadi titik perhatian penelitian, beberapa jumlah variabel yang diteliti, apa saja yang menjadi variabel bebas, dan apa yang menjadi variabel serikat. Lalu di sini ada bab 4, ini selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Desti Nursenjani. Yang ketiga ada populasi, sampel, dan teknis sampling. Pada bagian ini tidak perlu diuraikan tentang pengertian populasi ataupun teknis sampling, baik oleh penulis maupun para pakar melalui kutipannya. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dikemukakan pula alasan yang rasional. Mengapa peneliti menggunakan teknik tersebut dalam penelitiannya. Yang kelima, teknik analis data. Pada bagian ini, peneliti harus menjelaskan langkah yang ditempuh serta teknik analis data yang digunakan. Selanjutnya, melakukan pengujian atau uji prasyarat untuk mengetahui keacakan data atau uji keacakan, normalitas data, homogenitas varian, dan linearitas. Bab 4, laporan penelitian dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum daerah penelitian. Bagian ini berisi keadaan uraian mengenai fisik maupun non-fisik lokasi dan subjek penelitian. Yang kedua, analis data, pengujian hipotesis. Bagian ini berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data yang telah dilakukan. Yang ketiga, pembahasan. Bagian ini berisi uraian tentang pembahasan hasil penelitian. Dalam membahas hasil penelitian harus menjawab permasalahan yang diajukan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana hasil penelitian yang sudah terjadi. Next. Bab 5, kesimpulan dan saran. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan diuraikan tentang kesimpulan yang diambil oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian. Setelah hasil penelitian disimpulkan, penelitian juga harus mampu memberikan saran yang operasional berdasarkan temuan penelitian. Saran merupakan tindakan lanjut sumbangan peneliti bagi perkembangan teori dan praktik dalam bidang yang diteliti. Pada bagian saran sangat perlu dikemukakan rekomendasi yang ditunjukkan kepada subjek penelitian atau siswa, guru, orang tua, sekolah, atau lembaga. Bagian akhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua sumber yang tertulis, baik dari buku, artikel, jurnal, surat kabar, dokumen resmi, dan sumber-sumber lain yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi. Daftar pustaka ditulis secara berurutan berdasarkan alfabetis tanpa nomor urut. Penulisan daftar pustaka mengikuti sistem yang berlaku secara internasional dan sistem yang dipakai yakni model American Physiological Association atau APA. Dalam penulisan daftar pustaka, nama pengarang harus lebih dari satu kata, ditulis dengan
mendahulukan nama belakangnya dan dibatasi tanda koma dan diakhiri tanda titik. Selanjutnya diikuti tahun penerbit yang diapit tanda kurung dan diakhiri tanda titik. Judul buku dicetak miring dan diakhiri tanda titik. Nama kota tempat buku diterbitkan yang diakhiri tanda titik 2 dan nama penerbit juga harus diakhiri dengan tanda titik. Lalu di sini ada lampiran. Lampiran ini berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah atau skripsi. Setiap lampiran harus diberi nomor urut dan nomor halaman sesuai dengan urutan penggunaannya. Dan jika perlu dapat ditambahkan judul pada lampiran tersebut. Baiklah, semua materi sudah dibacakan, dipaparkan oleh rekan kami dan kelompok kami. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Untuk selanjutnya yaitu bagian pertanyaan akan dilanjutkan di dalam WhatsApp group. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.